Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum saya mulai, perkenalkan dulu nama saya Sari Nabila Ahmad dengan NIM 12410520929. Saya dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembuktian rumus volume kerucut dengan pendekatan volume tabung dengan menggunakan media pembelajaran matematika, yaitu aplikasi GeoGebra. Di sini dapat kita lihat ada beberapa slider dan panduan yang dapat kita gunakan. Kita lihat di sini ada panduan yang pertama, kita dapat menggeser titik R untuk mengatur jari-jari tabung dan kerucut. Titik dari slider R ini kita gunakan untuk mengatur jari-jari tabung dan kerucut. Nah, selanjutnya di sini ada panduannya itu geser titik T untuk mengatur tinggi tabung dan kerucut. Titik dari slider T ini untuk mengatur tinggi dari tabung dan kerucut. Selanjutnya, cara penggunaan GeoGebra untuk pembuktian rumus volume kerucut, yaitu langkah pertamanya adalah geser titik A untuk melihat volume kerucut A jika dituangkan ke dalam tabung. Nah, kita coba menggeser titik A-nya. Setelah kita geser, dapat dilihat ternyata volume kerucut A mengisi sepertiga volume tabung. Perintah yang kedua, di sini ada geser titik B untuk melihat volume kerucut B jika dituangkan ke dalam tabung. Kita geser titik B-nya. Setelah kita lihat, ternyata volume kerucut B mengisi sepertiga dari volume tabung. Begitupun dengan perintah selanjutnya, yaitu geser titik C untuk melihat volume kerucut C jika dituangkan ke dalam tabung. Kita coba. Nah, dapat dilihat ternyata volume kerucut C ini mengisi sepertiga dari volume tabung. Dari pembuktian di atas, kita dapat simpulkan bahwa volume sebuah kerucut sama dengan sepertiga dari volume tabung, atau kita dapatkan rumus volume sebuah kerucut sama dengan sepertiga pi R kuadrat kali T. Nah, selanjutnya untuk tutorial pembuatan GeoGebra yang membahas tentang pembuktian rumus volume kerucut akan saya buat di video berikutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara atau tutorial membuat GeoGebra yang nantinya dapat digunakan untuk pembuktian rumus volume kerucut. Saya menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5. Nah, ini adalah tampilan setelah kita membuka aplikasinya. Ada area kerja grafik dan area kerja algebra. Karena kita akan membuat pembuktian rumus volume dari bangun ruang, jadi kita membutuhkan area kerja 3 dimensi. Cara memunculkan area kerja 3 dimensinya, kita dapat mengklik view, lalu 3D grafik. Nah, akan muncul di sebelah kanan kita 3D grafiknya. Kita geserkan sesuai dengan keinginan. Lalu 3D grafik ini dapat kita atur posisinya dan rotasinya. Kita klik ikon rotasi. Kita buat misalnya seperti ini. Lalu saya ingin menggeserkan posisinya. Saya menggunakan posisi area sebelah kanan, jadi kita geser ke kiri. Nah, seperti itu. Lalu kita klik area kerja grafik. Langkah awal yang kita lakukan adalah membuat slidernya. Kita klik icon slider, klik lagi area grafik, akan muncul seperti ini. Kita buat namanya R, karena slider ini untuk mengatur jari-jari dari tabung dan kerucut yang nantinya akan kita buat. Min-nya buat 0, max-nya 3, dan increment-nya 1. Oke. Kita klik satu kali lagi, kita buat namanya T. Slider ini kita gunakan untuk mengatur tinggi dari tabung dan kerucut yang nantinya kita buat. Min-nya kita buat 0, max-nya 6, dan increment-nya 1. Oke. Lanjut, kita akan membuat titik pusatnya untuk 0,0. Di sini kita dapat menggunakan icon point di bagian atas ini, atau kita gunakan
input di bagian ujung kiri paling bawah. Saya akan mencontohkannya dengan menggunakan input. Di sini saya buat misalnya titik A sama dengan buka kurung untuk 0,0, enter. Nah, akan muncul di area kerja algebra, grafik, dan 3D grafiknya titik A, teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan lagi titik B sama dengan buka kurung 0,0, T kecil. T kecil ini sesuai dengan slider yang teman-teman buat sebelumnya. Kita enter, karena tingginya dapat kita atur menggunakan slider T. Lanjut kita klik area 3D grafik. Untuk memunculkan tabungnya, kita dapat mengklik ikon piramid ini. Kita cari silinder, lalu kita klik titik A, kemudian titik B, dan akan muncul radiusnya. Kita buat di sini R. Oke. Nah, sudah muncul tabung yang akan kita gunakan. Di sini bisa kita sesuaikan menggunakan slider yang kita buat sebelumnya. Jika menurut teman-teman ini terlalu kebesaran, kita dapat mengecilkannya, atau mungkin teman-teman ingin lebih membesarkannya. Kita pilih ikon move tadi. Di sini pilih zoom out untuk mengecilkan dan zoom in untuk membesarkan. Kita pilih zoom out karena di sini saya akan mengecilkannya. Kita klik untuk menyesuaikannya sesuai keinginan. Kita atur lagi posisinya agar rapi. Kira-kira seperti ini. Lanjut, kita akan membuat bangun ruang dari kerucut. Kita buat titik C. Kita tambahkan lagi titiknya C sama dengan buka kurung. Kita beri jarak antara kerucut pertama dengan tabung. Kita beri jarak 7 titik sama dengan 7,0,0. Lanjut titik kedua D sama dengan buka kurung 7,0, T kecil. T kecil ini sesuai dengan slider untuk mengatur tinggi dari kerucut maupun tabung yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bentar. Kita buat lagi untuk kerucut yang kedua dan ketiga. Titik E dengan buka kurung. Kita beri jarak lagi untuk kerucut yang kedua. Kita buat titik yang ke-14, 0,0. Titik berikutnya titik F sama dengan buka kurung 14,0, T kecil. Untuk titik berikutnya titik G. Untuk titik G ini untuk kerucut yang ketiga sama dengan buka kurung. Kita beri jarak lagi 7, berarti 14 tambah 7, 21,0,0. Bentar. Titik berikutnya titik H sama dengan buka kurung 21,0, T kecil. Nah, sudah muncul teman-teman titik C, G, E, F, G hanya. Untuk membuat kerucutnya, kita pilih ikon yang di silinder tadi, kita cari icon. Nah, di sini saya akan membuat kerucutnya terbalik. Jadi kita pilih titiknya dari atas ke bawah. Contohnya kita klik titik D, kemudian titik C. Radiusnya kita buat R. Begitupun untuk titik F, kemudian titik E. Kita buat radiusnya R, lalu titik H ke titik G, kita buat radiusnya R juga. Nah, di sini sudah ada satu tabung dan 3 kerucut. Teman-teman dapat mengkreasikannya dengan mengubah warna, tapi mengubah warna ini bersifat opsional sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Kalau tidak diubah pun tidak apa-apa, tidak ada masalah. Untuk mengubah warnanya, kita bisa klik di area algebra ini. Untuk kerucutnya kita klik icon, lalu klik kanan, pilih object properties. Nah, ambil yang color. Di sini saya memilih warna putih dan menyesuaikan opacity-nya 25. Lanjut kita pilih silinder ini. Silinder ini adalah tabung. Saya memilih warna putih juga. Kemudian menyesuaikannya opacity-nya 25. Kita klik silang saja. Lanjut, di sini sudah berubah ya warna teman-teman. Kita akan membuat asumsi bahwa satu volume kerucut sama dengan sepertiga volume sebuah tabung. Caranya, kita akan pindah ke area kerja grafik, kita klik dulu, lalu kita tambahkan slider. Nah, klik lagi, kita buat nama slidernya A, minnya kita buat 0, max-nya 6, dan increment-nya 1. Oke. Slider A ini untuk kerucut yang pertama. Nah, lanjut. Untuk membuat asumsi mengisi sepertiga volume dari tabung, kita akan menambahkan titik I. Kita input lagi. Titik I sama dengan buka kurung 0,0, A per 3. Jangan lupa A-nya A kecil per 3. Kenapa A per 3? Karena di sini tinggi tabung kita adalah 6. Jadi untuk sepertiganya berarti kan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi dibuat A itu tadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, kita enter. Lanjut kita pilih, kita coba lihat titik I-nya. Sudah muncul ya teman-teman titik I-nya di sini. Kita gunakan silinder ini untuk menggerakkannya. Kita
Kita klik 3D grafik lagi. Kalau ada ini kita silang saja. Kita pilih di bagian kon ini, kita pilih silinder, klik titik A, kemudian titik I. Nah, radiusnya kita buat R. Oke. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Lanjut, kita buat asumsi untuk volume dari kerucut. Kita tambahkan lagi titiknya. Kita input titik C. Jangan lupa huruf kapital untuk titiknya. Sama dengan buka kurung 7. Kita isi 7 karena tadi jarak kerucut yang pertama ini adalah 7. Jadi kita buat 7,0, A kecil. A kecil ini sesuai dengan slider dari kerucut yang pertama. Bentar. Lanjut kita pilih, kita lihat dulu titik C-nya. Nah, sudah muncul teman-teman titik C-nya. Kita pilih lagi 3D grafiknya. Kita ambil di bagian silinder ini, kita pilih kon. Karena terbalik, jadi dari atas ke bawah, titik C ke titik C. Kita buat radiusnya A kecil per 2. Oke. Nah, kita coba. Jadi volume sepertiga dari tabung akan sama dengan volume dari sebuah kerucut yang memiliki jari-jari dan tinggi yang sama. Kita lanjutkan. Kita buat untuk asumsi kerucut yang kedua dan yang ketiga. Caranya tadi kita buat lagi slidernya, kita tambahkan slider, kita klik lagi di area grafik, kita buat namanya B untuk kerucut yang kedua. Di sini minnya 0, sama seperti tadi teman-teman. Di sini 6, max-nya 6, increment-nya 1. Oke. Lanjut, kita tambahkan titik K untuk asumsi mengisi sepertiga lagi dari volume tabung. Kita tambahkan titik K sama dengan buka kurung 0,0,2 B per 3. B-nya B kecil sesuai dengan slider. Enter. Lanjut, kita dapat membuat, kita ketik aja silinder di input ini. Kita pilih silinder yang atas ini. Lalu yang circle ini kita ganti jadi S. Dan yang height ini kita ganti jadi B per 3. B kecil teman-teman, jangan lupa. B per 3. Enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat asumsi untuk volume kerucut yang kedua. Jadi kita input lagi titik L sama dengan buka kurung. Karena jaraknya tadi 14, jadi kita buat 14,0, B sesuai dengan slider dari kerucut yang kedua. Enter. Nah, kita coba lihat. Di sini titik L-nya sudah ada. Kita pilih, kita klik di area 3D grafiknya. Kalau ada ini kita silang aja. Kita ambil kon. Lalu kita klik titik L, kemudian titik E. Radiusnya kita buat B per 2. B kecil, jangan lupa. Oke. Nah, kita coba. Sudah bisa ya teman-teman. Lanjut, kita tambahkan lagi slider untuk kerucut yang ketiga. Kita tambahkan slider, kita klik lagi di area grafik. Kita buat namanya di sini C untuk kerucut yang ketiga. Minnya masih sama seperti tadi. Max-nya 6 dan increment-nya 1. Nah, setelah muncul slider C, kita tambahkan titik M untuk mengasumsikan sepertiga lagi sisa dari volume tabung. Kita tambah, di input kita buat titik M sama dengan buka kurung 0,0, C kecil, sesuai dengan slider yang kita buat. Lanjut, kita buat lagi seperti tadi, kita ketik aja di sini silinder. Nah, di sini pilih yang atas, circle ini kita ganti jadi D1. Yang height-nya kita ganti jadi C kecil per 3. Lanjut, kita buat asumsi untuk kerucut yang ketiga. Di sini kita tambahkan lagi titik N sama dengan buka kurung. Karena jaraknya tadi 21, jadi kita buat 21,0, C kecil sesuai dengan slider kerucut ketiga. Lanjut, kita coba lihat titik N sudah muncul teman-teman. Di sini titik N-nya. Kita klik lagi 3D grafiknya. Kita ambil kon. Lalu kita pilih titik N, kemudian titik G. Kita buat radiusnya C per 2. C kecil, jangan lupa. Oke. Nah, di sini kita telah membuat asumsi untuk volume sebuah kerucut sama dengan volume sepertiga dari tabung. Nah, seperti ini kita coba. Kita juga dapat mengganti warna dari kerucut-kerucut maupun tabung yang kita buat.
agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Kita pilih lagi misalnya di icon ini, kita klik kanan, kita pilih Object Properties. Nah, kita pilih satu saja misalnya, kita geserkan ini agar terlihat objek yang mana yang kita ganti warnanya. Misalnya ini, kita turunkan dulu ininya agar terlihat yang mana volume dan mana yang asumsinya. Nah, sudah terlihat teman-teman. Kita klik lagi tadi yang con, misalnya yang ini, kita klik kanan, kita Object Properties, kita geserkan sebelah sini supaya terlihat. Nah, jadi yang ini, kita pilih warnanya misalnya warna pink yang tengah-tengah, kita buat opacity-nya 75. Ini ya teman-teman yang diubah, jadi kita dapat melihatnya di sini. Lalu kita pilih lagi yang di icon ini. Misalnya warna ini, warna pink yang paling muda lah, buat opacity-nya 75. Lanjut, yang ini kita pilih warna pink paling tua, lalu kita buat opacity-nya 75. Nah, kita beralih ke silindernya. Yang ini, berarti yang ini kan teman-teman, kita buat sesuai, karena ini adalah sesuai dengan kerucut yang ketiga, berarti kita buat pink paling muda dengan opacity-nya 75 juga. Yang ini, yang paling bawah. Jadi kita buat pink yang tua, kita buat opacity-nya 75 juga. Yang silinder berikutnya, kita pilih yang pink ini, kita buat pink yang tengah-tengah, kita sesuaikan opacity-nya 75. Nah, selesai, kita siram. Nah, ini kita telah membuat warnanya. Ini dapat kita kreasikan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, untuk agar lebih rapi, kita hilangkan titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ini titik ini agar lebih rapi dan menghilangkan garis akselnya ini. Kita klik kanan di bagian grafik, kita klik akses. Lalu untuk menghilangkan plan-nya, kita klik plan. Nah, sudah hilang. Lanjut, untuk menghilangkan titik-titik ini, kita bisa pilih di algebra ini. Yang poin ini kita hilangkan aja titik birunya dengan mengkliknya. Nanti akan otomatis hilang titik A sampai titik N ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau ingin menghilangkan grid dari grafik ini, kita juga bisa lakukan hal sama dengan mengklik kanan. Nah, kita klik gridnya. Untuk menghilangkan aksesnya juga kita klik akses. Nah, seperti ini. Untuk mengecilkannya mungkin bisa kita zoom out. Nah, selanjutnya ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Di sini saya akan membuat teks untuk menampilkan volume dari satu kerucut ini sama dengan sepertiga dari volume tabung. Kita geser dulu. Nah, seperti ini. Untuk membuat teksnya, kita klik dulu 3D grafiknya, lalu ambil icon teks, lalu klik di sini. Nah, kita buat di sini V untuk volume sama dengan objeknya kita pilih M. Kita cari dulu M-nya. Nah, ini ada M. Lanjut, kita okekan. Kita klik yang V ini. Jangan lupa pindah ke move dulu ya teman-teman. Kita klik kanan. Lanjut, object properties. Lalu kita pilih position. Kita ambil yang J. Nah, akan berpindah tempatnya sesuai dengan volume dari kerucut. Kita hilangkan dulu, ini kita geser, kita rapikan. Kita buat lagi teksnya, caranya sama seperti tadi, kita pilih teks, ambil lagi, kita buat V sama dengan M, sama ya seperti tadi, kita pilih M, oke. Lanjut, kita pindah dulu ke move, jangan lupa, kita klik lagi, kita pilih klik kanan, lalu object properties, kemudian position, lalu kita pilih yang I. Nah, di sini akan berpindah tempatnya. Ini teksnya juga dapat kita ubah ya warnanya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini warna abu-abu agar terlihat. Atau mungkin teksnya dapat kita tebalkan seperti ini. Atau membesarkannya juga dapat kita besarkan sesuai dengan keinginan. Ini kita pindahkan dulu teksnya. Kita coba. Kita hilangkan dulu yang ini.
Kita coba teman-teman untuk melihat volume dari sebuah kerucut sama dengan sepertiga dari volume tabung. Coba. Nah, di sini akan terlihat angka volumenya sama dari sebuah kerucut dan sepertiga dari volume tabung. Nah, mungkin teman-teman ingin menambahkan teks-teks, dapat kita lakukan caranya seperti tadi. Misalnya kita tambahkan teks di area grafik, kita klik grafik dulu, lalu klik teks, kita tambahkan di sini, kita buat teksnya sesuai keinginan. Misalnya saya buat rumus dari volume kerucut. Kan tadi kita dapat kesimpulannya bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Di sini kita dapat mengubah warnanya, nanti kita okekan dulu. Sudah muncul. Kita pindah dulu ke move, lalu kita klik kanan, kita pilih object properties untuk mengatur warnanya. Misalnya pilih warna abu-abu, untuk backgroundnya misalnya warna pink muda, atau mungkin mau warna kuning, tulisannya warna pink tua. Kita buat teksnya tebal dan ukurannya medium. Fontnya juga bisa kita ganti jadi serif. Nah, di sini sudah muncul. Kita misalnya taruh di sini atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Atau mungkin mau menambahkan lagi teks-teks berikutnya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan teman-teman, sesuai dengan kreativitas masing-masing, dapat dilakukan dengan cara yang sama. Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan ataupun kesalahan-kesalahan yang saya buat. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.